Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik saja di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19. Selama kita mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan regulasi prokes, protokoler kesehatan COVID, pasti Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya, karena kita mentaati aturan-aturan yang ada di muka bumi ini yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan mari saja kita akan membacakan beberapa ayat daripada firman Tuhan untuk penguatan iman saudara dan penguatan iman saya dalam menghadapi tantangan global dunia yang sangat mengancam kita hari-hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28, Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan kepada segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar. Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai dengan sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada dalam situasi yang sangat sulit hari-hari ini. Baru saja Indonesia diguncang oleh beberapa hal-hal yang sedang terjadi, yaitu bom yang terjadi di mana-mana. Bencana alam yang sedang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi yang baru saja terjadi di Malang, Jawa Timur. Dan berbagai-bagai macam kasus yang sedang terjadi. Dan belum selesai penyakit coronavirus COVID-19. Bangsa kita sedang dihantui, sedang mengalami problema yang sangat-sangat besar. Tetapi seluruh rakyat Indonesia, saya dorong dari Sabang sampai Merauke, mari kita bersatu. Karena di dalam kita bersatu menciptakan persatuan yang kuat. Di dalam persatuan yang kuat akan melahirkan nilai-nilai gotong royong yang kuat. Marilah kita bersatu mempertahankan NKRI harga mati. NKRI adalah di mana Tuhan memberikan bangsa kita yang besar ini sedang mengalami problema yang sangat luar biasa. Tetapi kita semua orang-orang beriman, orang-orang percaya, semua suku, bangsa, ras, agama, kita bersatu untuk menuntaskan bangsa kita keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Bahwa ketika kita mengalami persoalan-persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan yang menghantui kehidupan orang percaya dan kehidupan dunia pada umumnya dan Indonesia secara khusus. Pasti ada rencana Tuhan yang indah dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Saya terus mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang on the track, pada jalur. Sehingga ketika kita berada pada jalur konstitusi, kita ada pada jalur firman Allah, kita ada pada jalur konstitusi firman Tuhan, kita ada pada rel-rel firman Allah. Di sana tiang awan dan tiang api akan menyertai saudara dan akan menyertai saya tentunya. Dari ayat yang baru saja kita baca, saudara dan saya melihat ketika Tuhan Yesus dikuburkan, mati dan dikuburkan, ada satu tragedi penipuan, kedustaan tentang mayat Tuhan Yesus. Dusta Mahkamah Agung, dusta Mahkamah Agama,
Kita baca saudara-saudariku sekalian, dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15, dusta melahirkan maut, dusta melahirkan kecelakaan, dusta melahirkan impact yang sangat besar dalam seluruh anatomi tubuh manusia, mengganggu manusia, kecenderungan pikiran, kecenderungan hati manusia hanya melakukan kejahatan. Mahkamah agama pada waktu itu mereka bersekongkol, mereka bersepakat untuk melakukan dusta. Dusta yang pertama, kesepakatan dusta dalam berdiskusi. Mereka berbicara, lalu mereka membuat kesimpulan. Dalam kesimpulan itu melahirkan tragedi, melahirkan sesuatu yang tidak sehat, sehingga kecenderungan pikiran, kecenderungan hati mereka pada waktu itu hanya membuahkan kejahatan. Dusta yang pertama, kesepakatan dusta dalam berdiskusi, berunding satu dengan yang lain. Kepala-kepala imam, tua-tua pada waktu itu, dusta mahkamah agama pada waktu itu telah memporak-poranda sendi-sendi kehidupan pada waktu itu dan terjadi tragedi. Yang kedua, saudara-saudara, kesepakatan dusta dalam karena uang. Kesepakatan dusta karena uang. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan uangnya yang jahat, manusianya yang jahat di mata Tuhan, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bertabrakan dengan firman Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, konsekuensi dosa, konsekuensi maut mendatangkan kecelakaan, mendatangkan kematian, mendatangkan kesengsaraan, dan menghancurkan persatuan dan kesatuan di internal komunitas orang-orang percaya. Kesepakatan dusta karena uang. Uang telah mempengaruhi pola hidup manusia. Uang telah mempengaruhi dan mengalahkan kebenaran yang ada dalam diri seseorang ketika seseorang tidak mampu melihat dan menatap betapa besar kasih setia Tuhan. Kesepakatan yang kedua, kesepakatan dusta karena uang, yang berkaitan dengan mayat Tuhan Yesus. Beritahu kepada mereka semua bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Persengkongkolan, perundingan, kesepakatan. Yang ketiga, kesepakatan jahat pasti terbuka. Apapun yang kita kerjakan, saudaraku, yang meleset, yang tidak pada track firman, yang tidak pada jalur firman, yang tidak berada dalam Tuhan, yang tidak berada dalam firman Allah, semua satu waktu, satu ketika pasti terbuka. Bapak, Ibu, dan saya harus terbuka terhadap Tuhan. Harus menerima diri saudara apa adanya terhadap Tuhan. Karena saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Saudara dan saya jangan merendahkan ciptaan Tuhan dengan hal-hal yang bersifat materi. Pangkat, kedudukan, popularitas, nama baik, iman saudara jangan saudara jual karena perkara-perkara duniawi. Sekali Yesus tetap Yesus. Dia bangkit dan dia bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya. Hanya satu-satunya pribadi yang mati dan bangkit kembali, namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Berapa banyak di antara saudara yang punya masalah dan pergumulan? Angkat tangan, saya berdoa. Bapak yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Pada hari ini kalau mereka datang dengan pergumulan, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah jodoh, masalah sakit penyakit. Ada yang datang dengan sakit penyakit, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, tumor, kanker. Di dalam nama oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh, 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 sembuh dan pulih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi dan tetap buka lebar-lebar dan terimalah berkat yang datang dari sorga.
berkat yang besar. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, di matanya Tuhan, kepunyaan Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan datang kembali ke dalam dunia ini, menjemput, membawa kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, biji matanya Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sekaligus dalam waktu yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan COVID-19, ibadah kita Gereja Bethel Indonesia setiap hari Minggu diadakan 2 kali. Ibadah pertama jam 9 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja dalam hadirat Tuhan. Informasi yang kedua, Bapak Ibu, saudara sekalian, di mana saja saudara berada, ibadah dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kami belum adakan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kami bisa by telepon, kami bisa video call, kami bisa melakukan Zoom, dan apa saja yang bertalian berkaitan dengan jemaat tentunya. Informasi yang ketiga, Bapak Ibu, di mana saja Bapak Ibu berada, saudara-saudaraku sekalian, anak-anak Tuhan yang mau memberikan persembahan kepada pekerjaan pelayanan pekerjaan Tuhan, persembahan persepuluhankah, persembahan ucapan syukurkah, persembahan diakoniakah, persembahan untuk dana pembangunan gerejakah, atau persembahan ucapan syukur, persembahan-persembahan lainnya yang Bapak Ibu bisa berikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ataupun yang berkaitan dengan pelayanan di mana Gereja Bethel Indonesia Titian Asri sedang mengumpulkan dana dan biaya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur, NTT, Indonesia tentunya. Bapak Ibu bisa memberikan dan mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa memberikan, mentransfer ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 0661014236. Persembahan Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, Tuhan Yesus, dan saya berdoa Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian di mana saja kita berada dengan berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.